Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar dia rekan-rekan mahasiswa dan berbahagia? Semoga senantiasa sehat selalu, kabar baik di sini di sana dan semangat belajar. Kali ini Kak Sarah akan membahas mengenai overview manajemen operasi, mata kuliah yang memang merupakan salah satu mata kuliah inti atau mata kuliah utama dalam program manajemen. Di samping tentunya manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan. Baiklah, dalam manajemen operasi. Mahasiswa setelah proses memperdalam mata kuliah ini diharapkan memahami topik-topik penting termasuk dalam pengenalan mengenai manajemen operasi, bagaimana konsep dan sejarahnya, kemudian tentang desain produk, kemudian desain proses dan layout, strategi lokasi dan kapasitas, strategi kualitas, kemudian mengenai manajemen persediaan atau stok. Ada juga yang kita pelajari adalah model just in time atau JIT. Kemudian selain just in time, tidak lupa adanya penjadwalan short term, ya, jangka pendek, kemudian penjadwalan project. Nanti dalam beberapa sesi diskusi, apalagi ketika berjumpa melalui webinar, maka ada beberapa rumusan masalah atau juga penggambaran studi kasus. Silakan aktif dalam kegiatan diskusi. Tentu saja tujuannya kita bisa lebih banyak mengetahui bagaimana tantangan manajemen operasi di lintas sektor ketika berdiskusi, di lintas organisasi, kemudian tentu saja ketika lebih banyak diskusi, makin memahami pentingnya manajemen operasi dalam mendukung segala macam kegiatan operasi dalam organisasi atau perusahaan di tempat kita berkarya masing-masing. Kemudian dengan mempelajari ini juga, maka implementasi manajemen operasi dalam organisasi, terutama dalam organisasi bisnis, kita semakin lancar, serta bisa mengidentifikasi dengan betul-betul akurat bagaimana kita bisa melihat tantangan-tantangan ke depan, serta pihak-pihak mana dalam organisasi yang benar-benar tepat orang-orangnya untuk dapat mengimplementasikan manajemen operasi ini agar tujuan segala macam aspek operasional perusahaan tercapai dengan baik. Kemudian beberapa konsep dalam manajemen operasi yang kita akan lebih perdalam adalah bagaimana penilaian faktor lokasi yang dapat dilakukan dengan metode perbandingan biaya, kapasitas merujuk pada maksimum output yang dapat dihasilkan dalam periode tertentu. Kemudian juga ada strategi ekspansi, bagaimana ada 4 strategi ekspansi kapasitas yang berbeda, yaitu peramalan permintaan yang akurat, pemahaman yang baik tentang teknologi, optimalisasi level operasi, serta kesiapan untuk menghadapi perubahan. Juga mengenai pengertian kualitas, bahwa kualitas dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang, yaitu berbasis pengguna, berbasis produsen, serta berbasis produk. Evolusi manajemen kualitas dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu operator, supervisor, inspektur, pengendalian kualitas statistik, pengendalian kualitas total, dan manajemen kualitas total. Sementara itu ada pengelompokan persediaan atau stok. Jadi ada menurut tahap prosesnya, menurut nilai persediaan, menurut tujuan pengadaan, kemudian jenis permintaan, juga operasional persediaan. Kemudian perusahaan juga berusaha mempertahankan persediaan bahan baku yang cukup dengan biaya rendah menggunakan model economic order quantity. Sementara itu just in time itu akan makin ditelaah lagi lebih dalam. Filosofi just in time itu bertujuan menghilangkan segala bentuk limbah, ya,
FL dalam perusahaan yang mencakup penundaan, pemrosesan tidak efisien, dan persediaan berlebihan. Jadi GIT itu mendukung green performance, green economic. Kemudian juga bahasan dalam manajemen operasi itu adalah bagaimana menghadapi perubahan bisnis. Jadi beberapa penyebab perubahan dalam bisnis meliputi perkembangan industri, sampai hari ini senantiasa cepat ya perkembangan industri itu. Kemudian pencarian pelanggan baru, menjaga hubungan dengan pelanggan lama serta meningkatkan keuntungan. Kemudian juga membahas tantangan atau kesulitan dalam mengikuti perubahan yang ada. Tentu saja kita tidak tahu adanya ketidakpastian karyawan, adanya rasa takut kehilangan, dan kurangnya pemahaman tentang perubahan. Kemudian juga sistem layanan. Terdapat 4 pilihan sistem pelayanan, ada tahap tunggal jalur tunggal, tahap ganda jalur tunggal, tahap tunggal jalur ganda, tahap ganda jalur ganda. Kemudian ada prinsip penentuan pekerjaan. Prinsip umumnya meliputi FCFS, first come first serve, SPT, shortest processing time, LPT, longest processing time, and earliest due date, EDD. Kemudian juga tentang diagram jejaring dan penyelesaian project. Jadi ada diagram jejaring itu dapat kita buat menggunakan metode AOA, Activity on Arc, atau AON, Activity on Node, dengan analisis waktu penyelesaian proyek yang melibatkan waktu awal, waktu selesai, waktu mulai terakhir, serta waktu selesai terakhir. Kemudian juga terdapat 2 jenis kendala dalam proyek, kendala teknikal yaitu kendala yang merupakan permasalahan yang menghalangi pekerjaan, dan kendala sumber daya yaitu keterbatasan yang menghalangi penyelesaian pekerjaan. Jadi dengan memahami konsep-konsep basic ini, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan manajemen operasi secara efektif dalam organisasi tempat berkarya atau dunia bisnis. Demikian sekilas overview dari manajemen operasi. Semoga senantiasa sehat lahir batin. Jangan lupa, everyone is awesome. No pain, no gain. Terus saja semangat belajar. Dan pesan kaprodi kita, Dr. Sain Pintor Siolemba Petiro. Don't forget that you'll never study alone. Okay, stay healthy, stay happy learning, happy working, and happy researching. Billahi taufiq wal hidayah. Salam sayang dari Denmark. Waridallahu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.